biarpun lemah tetap makan bumbu. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Shalom, selamat sore saudara dikasihi Tuhan, luar biasa. Sore hari ini kita kembali menikmati berkat Tuhan yang indah ini. Saudara yang belum subscribe, saya persilahkan. Saudara subscribe, saudara, tidak akan rugi. Ya, kita diberi berkat oleh Tuhan. Itu maksudnya supaya berbuah-buah. Saudara subscribe, saudara bagikan kepada saudara yang lain. Kita mau sama baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-19 ayat yang sampai ayat yang ke-22. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai ujung jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Saudaraku, saat ini dunia lagi mengalami masa sulit, saudaraku. Penyakit COVID-19 ini di seluruh dunia memakan korban, jutaan manusia jadi korban. Saudaraku, belum penyakit-penyakit yang lain. Sejak dari zaman dulu, karena upah dosa, kutuk dosa daripada Tuhan, saudaraku, maka bumi mengeluarkan unak duri, termasuk penyakit-penyakit di dalam manusia ini. Saudaraku, muncul bermacam-macam penyakit. Wih, saudaraku, manusia seolah-olah berlomba balapan, saudara, dengan obat-obatan, penyelidikan, ya, untuk mengetahui penyakit apa ini. Itu butuh riset, butuh penyelidikan, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan bilang, Yesus menyediakan satu kesembuhan, yaitu oleh bilurnya engkau disembuhkan. Saudara-saudara, di dalam peristiwa yang sudah kita baca tadi, wanita ini 12 tahun, saudara, mengalami perdarahan. Bayangkan, 12 tahun kena kanker kandungan. Terus meleleh darah, mengeluarkan darah. Saudara bisa bayangkan, saudaraku bisa bayangkan betapa kondisi wanita 12 tahun kena kanker kandungan ini. Meleleh darah terus. Badannya pasti seperti, saudaraku, beting. Badannya seperti tulang belulang. Aduh, setengah mati, saudaraku. Tapi pada waktu dia dengar ada Yesus mau lewat di tempat itu, dia kerahkan seluruh tenaganya, saudara, untuk tinggal di gerombolan orang banyak itu. Bahkan dia mendekati Yesus. Ini bukan perkara gampang, saudaraku. Orang seger, sehat saja untuk masuk dalam kerumunan orang banyak susah. Tapi wanita ini punya satu tekad, punya satu iman, saudara. Dia mulai melangkah dengan iman. Hasilnya, saudaraku, waktu dia sampai kepada Yesus, di dekat Yesus, saudaraku, waktu di dekat Yesus,
dia menjama jubah atau ujung daripada jubah Yesus. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch thy clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Sebab hatinya yakin. Ada keyakinan. Banyak orang doanya tidak dijawab. Sebab tidak yakin. Dia coba-coba. Mulutnya cuma, saudaraku, membicarakan kesalahan orang. Mulutnya cuma cari werto. Tapi orang yang ada iman, saudara lihat. Bukan main. Dia bilang, asal aku jama jubahnya, asal aku pegang jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudara, ini tidak berlaku untuk siapa saja, untuk zaman dulu saja, bahkan sampai sekarang. Firman Tuhan berkata Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Saudaraku, janjinya tidak pernah berubah. Yang penting nomor satu, punya langkah iman. Ada perbuatan iman. Saudaraku, berapa orang dia mau diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau sudah memberi, menabur, mengeluarkan hartanya, waduh, dia tidak berani. Dia mundur, saudara. Itu tidak jalan dengan iman. Tapi janda ini, perempuan ini, saudaraku, dia berani ambil resiko. Dia terobos, kerumunan orang banyak. Dia jamah jubah klaim Yesus. Dan dia berkata, saudaraku, asal aku jamah jubah Yesus. Itu iman, saudaraku. Berapa orang dalam problem keuangan, dia cuma bilang, kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan sudah membuka pintu, siapa bisa menutup? Saya yakin. Apalagi dikatakan dengan kata-kata iman. Saudaraku, berkata-kata pada Tuhan itu tidak harus keluar dari mulut. Saudara, perempuan ini cuma bilang dalam hati. Batinnya saja yang berkata, asalku jama jubah Yesus, aku sembuh. Saudaraku, berapa orang disuruh mengatakan kata-kata iman? Roma 10 ayat yang ke-8, di dalam mulutmu ada kata-kata iman. Saudara katakan, Tuhan pasti menolong, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sudah menolong saat ini. Saudara mungkin mengalami sakit, mengalami gangguan, barangkali kena COVID-19, jangan takut. Saudara pakai kata-kata iman, yakin di dalam hatimu, yakin di dalam mulutmu, lalu katakan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah tertolong. Itu akan jadi. Saudara dikasihi Tuhan, para pemirsa siaran video GTI Bukit Zaitun ini, saudaraku, saya minta pada seluruh jemaat-jemaat GTI Bukit Zaitun Bali ini, pakai iman, pakai langkah iman.
engkau yang sakit, baik sakit jasmani maupun sakit di dalam keuangan ekonomimu, engkau nyatakan dengan kata-kata iman, yakin Tuhan pasti bisa menolong dan engkau akan tertolong. Itu sebabnya saudaraku, wanita ini berkata, oh asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan dia mengalami, saudaraku, dia melihat ternyata, saudaraku, ternyata lelehan darahnya berhenti. Dia sembuh seketika. Ini tidak untuk perempuan yang, saudaraku, 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang masih berlaku. Siapa yang yakin dan mulai melangkah dengan iman, mengatakan dalam hatinya, di dalam mulutnya, Tuhan sudah tolong. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang belum dapat, sudah berkata terima kasih. Itu tindakan iman, saudaraku. Markus 11 ayat 24 mengatakan, jikalau kamu yakin seolah-olah kamu sudah menerima. Ini di dalam terjemahan lama, saudaraku, seolah-olah. Bayangkan, belum terima, tapi sudah begitu yakin, saudaraku. Satu anak, bapaknya bilang, nanti papa pulang tak belikan sepeda. Coba, bapaknya masih di luar kota, tapi anak ini sudah bilang pada temannya, aku sudah punya sepeda, aku sudah dapat sepeda. Terima kasih saudaraku. Dan dia waktu bapaknya datang bawa sepeda, hatinya puas, hatinya sukacita. Itu orang beriman, saudara. Kalau dia mendapatkan apa yang diyakini, itu artinya Tuhan hidup, Tuhan nyata. Kalau Tuhan nyata berarti sorga juga ada, berarti pahala yang dijanjikan juga tersedia. Sebab itu saudaraku, pegang wanita ini. Asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Asal aku jamah jubahnya, sembuh. Saudara, tabur dengan iman untuk pekerjaan Tuhan. Jangan tidak berani, saudaraku. Berapa orang kalau sudah namanya sakit, itu uang keluar, saudaraku, untuk obat. Itu tidak terbatas. Ada yang beli obat sampai 10-20 juta dikeluarkan demi yang sakit bisa sembuh. Itu pun belum tentu. Saudaraku, ada satu ibu cerita, bapaknya masuk rumah sakit habis 100 juta. Kelihatannya sudah baik, tiba-tiba drop pada hari ke-10, saudaraku, dan akhirnya masuk kubur, hilang semua. Karena itu kita jangan berhenti menabur. Kalau saudara tabur buat Tuhan, kerjakan buat Tuhan, itu dibayar kembali, dikembalikan untuk abadi. Karena itu saudara-saudaraku, jangan ragu-ragu. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kita berdoa pada sore hari ini. Saudara yang ada masalah, katakan pada Tuhan, apa masalahmu? Angkat tanganmu, katakan dengan iman, engkau akan mendapat. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, engkau Allah yang hidup, sungguh nyata Tuhan, kesembuhan maupun pertolongan. Terima kasih. Kami yakin asal aku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Terima kasih, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Supaya kita percaya
bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Selamat sore. Sampai ketemu lagi saudaraku di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my